Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi tentang penerapan dari hukum kedua dan ketiga termodinamika. Diajukan untuk memenuhi UAS mata kuliah kimia fisika. Sebelum memasuki materi, yuk kita kenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Niken Gusti Amanda dari jurusan Pendidikan IPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Ada yang tahu nggak ya, apa itu hukum kedua dan ketiga termodinamika? Mau tahu kan? Yuk kita simak pembahasannya. Apa itu bunyi hukum dua termodinamika? Yaitu, kalor mengalir secara spontan dari benda bertemperatur lebih tinggi ke benda bertemperatur lebih rendah, tetapi tidak sebaliknya, kecuali pada kedua benda tersebut dilakukan pemaksaan dengan usaha luar. Hukum kedua termodinamika itu terkait dengan entropi. Jadi hukum ini menyatakan bahwa total entropi dari suatu sistem termodinamika terisolasi cenderung untuk meningkat seiring dengan meningkatnya waktu mendekati nilai maksimumnya. Hukum dua termodinamika dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, kalor mengalir secara spontan dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah, atau sebaliknya. Total entropi jagat raya tidak berubah karena proses reversibel terjadi, delta S sama dengan 0, dan bertambah ketika proses irreversibel delta S lebih dari 0. Yang terakhir, tidak mungkin membuat suatu mesin kalor yang bekerja dalam satu siklus dengan semata-mata menyerap kalor dari sebuah reservoir dan mengubah seluruhnya menjadi usaha luar. Apa saja ya penerapan hukum dua termodinamika dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama ada lemari es. Prinsip kerja lemari es berdasarkan rumus Clausius yang menyatakan bahwa untuk memindahkan kalor Q1 dari dalam refrigerator yang bersuhu rendah ke refrigerator bersuhu lebih tinggi diperlukan usaha. Yang kedua ada penyejuk udara atau AC. Prinsip kerja AC yaitu mengambil kalor dari ruang yang bersuhu rendah untuk dibuang ke lingkungan yang bersuhu tinggi. Rumusan koefisien pendingin pada lemari es di atas juga berlaku untuk AC. Yang ketiga ada mesin pendingin Carnot. Prinsip kerja mesin pendingin ini yaitu mengambil kalor dari reservoir dingin di dalam refrigerator dan melepaskannya ke reservoir panas, udara di sekitar, di luar mesin pendingin. Mesin pendingin justru memerlukan usaha dari luar untuk kelangsungan operasionalnya. Secara umum, hal ini merupakan pernyataan hukum dua termodinamika dari Clausius, yaitu mustahil bagi proses manapun untuk mengalirkan kalor dari reservoir dingin ke reservoir panas tanpa melibatkan usaha dari luar. Yang ketiga ada mesin pemanas Carnot. Sadi Carnot tahun 1984, ilmuwan Prancis yang pertama kali mengembangkan mesin kalor dengan efisiensi maksimum yang masih memenuhi hukum dua termodinamika. Siklus pada mesin itu disebut siklus Carnot dan mesinnya disebut mesin Carnot. Siklus Carnot terdiri atas dua proses isotermal dan dua proses adiabatik reversibel. Selanjutnya, kita akan bahas apa itu bunyi hukum ketiga termodinamika. Bunyi hukum ketiga termodinamika yaitu suatu sistem yang mencapai temperatur nol absolut. Semua prosesnya akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Entropi benda berstruktur kristal sempurna pada temperatur nol absolut bernilai 0. Hukum ketiga termodinamika terkait dengan temperatur nol absolut. Hukum ini menyatakan bahwa pada suatu sistem mencapai temperatur nol absolut,
semua proses akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Hukum ini juga menyatakan bahwa entropi benda berstruktur kristal sempurna pada temperatur nol absolut bernilai nol. Selanjutnya, hal penting apa sih yang harus ada di hukum 3 termodinamika? Jadi, hukum ini memungkinkan kita menentukan entropi mutlak suatu zat, dimulai dengan mengetahui bahwa entropi suatu zat kristal murni adalah 0 pada suhu 0 Kelvin. Apa saja aplikasi hukum 3 termodinamika? Teori termodinamika menyatakan bahwa panas dan tekanan gas terjadi karena gerakan kinetik dalam skala molekular. Jika gerakan ini dihentikan, maka suhu material tersebut akan mencapai 0 derajat Kelvin. Aplikasinya yakni kebanyakan logam bisa menjadi superkonduktor pada suhu sangat rendah, karena tidak banyak keacakan gerakan kinetik dalam skala molekular yang mengganggu aliran elektron. Ada dua tipe superkonduktor. Yang pertama, superkonduktor tipe 1, yaitu dimodelkan dengan baik oleh teori BCS, yang bergantung pada pasangan elektron digabungkan oleh interaksi getaran kisi. Superkonduktor tipe 1 menurut teori BCS dijelaskan dengan menggunakan pasangan elektron yang sering disebut pasangan Cooper. Pasangan elektron bergerak sepanjang terowongan penarik yang dibentuk ion-ion logam yang bermuatan positif. Akibatnya, arus listrik akan bergerak dengan merata dan superkonduktivitas akan terjadi. Sedangkan superkonduktor tipe 2 tidak dapat dijelaskan dengan teori BCS, karena apabila superkonduktor jenis 2 ini dijelaskan dengan teori BCS, efek Meissnernya tidak terjadi. Teori ini merupakan terobosan dan masih digunakan dalam pengembangan dan analisis superkonduktor dan magnet. Superkonduktor tipe 2 akan menolak medan magnet yang diberikan, namun perubahan sifat kemagnetannya tidak tiba-tiba, tetapi secara bertahap. Penerapan superkonduktor terdapat pada alat-alat berikut ini. Yang pertama ada generator listrik super efisien. Yang kedua ada kabel listrik super efisien. Dan yang ketiga ada superkomputer. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.